Oke guys, ketemu lagi dengan gue Nuk Sadar di konten di video pembelajaran kita Python Fundamental part 4. Oke, kalian kalau sampai sini berarti kalian sudah mulai niat belajar Python. Sini kita akan bahas tentang data list. Oke, misal kita bikin sebuah variabel data. Kan variabel itu namanya terserah ya. Data list tuh gini cara bikinnya, pakai kurung siku. Dalam data list kalian boleh mengisikan integer, float, boleh mengisikan apa aja, bisa string juga, bisa random, bisa misalnya kita segini ya, aku koma, kita isi integer yang kayak gini ya. Oke, koma lagi, baru kasih lagi kamu. Oke, misalnya gini ya, print ups data. Sini kita eksekusi. Nah kan bukan kayak gini ya, ini merupakan data list. Oke, coba kita kasihkan type di sini, tipe. Jadi bakal di print tipe data apa sih ini. Sorry, data. Kita lihat, kelasnya adalah list. Oke. Jadi di dalam data list ini kita bisa mengubah, menambah, memanipulasi isi dari list ini. Itu fungsi data list. Misal kita bikin variabel ubah sama dengan variabel data. Kita pengen misalnya gini, kita pengen print yang aku doang atau yang ini yang enggak doang. Variabel ubah sama dengan variabel data di bagian 2, bagian 1 lah. Berarti kalau bagian 1 kan yang ini aku dihitungin ya, enggak, ini beda. List ini bakal dihitung yang sebelum koma ini. Kalau beda dengan integer, kalau integer kan per kata, kalau string kan per kata. Kalau ini list, jadi sebelum koma. Jadi variabel ubah bernilai variabel data di bagian 1, 0, 1, jadi angka ini. Oke, kita ubah. Jadi yang kita perlu adalah variabel ubah. Kita eksekusi. Maka yang print ada 2, 3, 4. Coba kita kasihkan type di sini ya. Type. Kelasnya integer. Kalau kita ubah sih jadi yang ke 0, yang jadi yang aku ya. String bro. Jadi list ini kita bisa menyimpan berbagai macam data. Bisa menyimpan data ini, data itu, dan bla 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 bla. Oke. Misal gini. Sorry. Data, kita pengen ngubah isi dari data tersebut. Data variabel data di bagian variabel data di bagian 0 diubah nilainya. Variabel data di bagian 0 akan diubah jadi, kan yang ke 0 kan aku ya, maka akan menjadi mereka. Coba eksekusi.
jadi mereka anjir ya. Kita bisa manipulasi. Ini yang tadinya isinya aku jadi mereka. Coba kita print sebelum manipulasi ini ya, sebelum dimanipulasi. Oke, sebelum dimanipulasi, yang atas ini setelah dimanipulasi mereka. Oke, ini setelah dimanipulasi. Oke, jadi kita bisa memanipulasi data. Gimana caranya kalau kita pengen memanipulasi lebih dari satu ini kan? Kalau kita ini doang 0, berarti cuma indeks kayak ini aja. Cuman kalau kita pengen langsung dua-duanya atau langsung semuanya, gini caranya. Bagian 0 sampai 1 misalnya. Jadi yang data aku sama angka ini, integer ini bakal diubah di sini. Ingat, kalau lebih dari 1 kita pakai kolom siku juga, koma. Misalkan ini integer tadi ya, integer kita ubah jadi string di sini. Wah, kamu ngelek terus. Kita coba eksekusi lagi. Nah, ini sebelum dimanipulasi aku 2 3 4 4 3 ini sama sebelum dimanipulasi, dan ini sudah dimanipulasi. Jadi yang aku diganti mereka, yang ini diganti ini. Oke, jadi di dalam data list kita tuh bisa manipulasi suatu data. Oke. Ada lagi gini, kita gimana ya? Oh iya, misalnya kita bikin data 2, variabel data 2 bernilai variabel data. Jadi kalau kita di sini print data 2 sama dengan, maka yang di print adalah variabel data ya. Nah, variabel data aku udah soalnya yang manipulasi, yang sintaks manipulasi tadi saya hilangkan. Jadi ini real. Oke. Misalnya gini. Oke ya. Kan gini. Data 2 di bagian 0 saya ubah. Misalnya gini ya, saya sama-sama ngubah sih kayak tadi, cuman agak beda, perhatikan. 2 oke. Misalnya gini, kita eksekusi ya, maka perubahan 2 beda sama yang tadi. Aku 2 ini diubah di sini, data 2 di bagian 0 ini nih. Kan ini ceritanya gini, kalau kalian belajar Python pasti kalian banyak gini. Data 2 mengambil nilai, mengcopy nilai data untuk disimpan ke variabel data 2. Nah, tapi ada masalah di sini. Kalau kalian print variabel data di sini, kalian print variabel data, maka variabel data akan ikut ke manipulasi. Kenapa gitu anjir? Kenapa gitu? Nah, lihat nah, ubah juga anjir. 2 padahal yang kita manipulasi kan variabel data 2. Dia kan variabel 2. Kalau kalian bacanya pasti gini, variabel data 2 mengambil nilai, mengcopy doang. Jadi mengcopy nilai, misalnya data ini, variabel data bernilai aku 2 angka, baru kamu diambil 2. Jadi data 2 di bagian 0 kita ganti 2 print data. Nah, variabel data kok ikut berubah anjir? Yang kita ubah kan data 2 doang. Oke. Ini namanya sorry, batuk. Aduh, sakit dada. Oke. Jadi ini yang terjadi adalah sharing konten. Jadi dia ini tuh yang sebenarnya terjadi adalah data 2. Data ini mengcopy nilai dari data 2, dan data 2 mengcopy nilai, jadi saling mengcopy gitu. Gimana cara ngakalinya? Jadi variabel data nggak ikut keubah. Gimana caranya? Woi, gimana anjir?
Caranya adalah begini, kasihkan tanda gini. Oke. Jadi ini maksudnya semua isi hanya di copy, bukan sharing konten. Tadi sharing konten kita susi, maka nggak berubah. Beda kalau kalian tambahkan ini bakal ikut berubah. Oke. Misalnya kalau kalian lagi ngodingan bingung, loh kok begini anjir, kok begini, kalian perhatikan ininya. Aduh, kalau dihilangkan ya bakal kubah semuanya. Oke, itulah yang memerlukan perhatian dari data list. Oke, ada juga yang begini, misal kita bikin ini data 1 sama dengan kita bikin dua data list di sini. Mereka nah, ada dua data list. Kita pengen menambahkan data ini tambah data 2. Gimana caranya? Tinggal print. Aduh, nyamuk kemana nyamuk ini? Data ditambah spasi apa enggak ya? Oh, enggak spasi. Data 1. Oke. Kita clear, eksekusi lagi. Nah, bakal ditambah. Jadi pada data ini bakal ditambah aku 2 3 4 kamu, mereka 5 3 5. Ini kan ditambah. Ada juga caranya menggabungkan data list. Jadi misalnya kita bikin namanya multidimensional list. Jadi dalam list ada list lagi. Gimana caranya tuh? Di sini kita bikin sebuah variabel lagi. Bikin variabel namanya dimensi. Oke. Jadi variabel dimensi bernilai data list. Di dalam data list kan saya tadi ada bilang list kalian boleh ngisi apa aja. Jadi kita bisa ngisi variabel di dalam list. Jadi di dalam list ini isi variabel data, data 1. Jadi di dalam list dimensi, di dalam variabel dimensi terdapat list, dan listnya itu ada listnya lagi, ada 2 list. Kalau kita print dimensi. Oke. Eksekusi. Jadi biar makin kelihatan segini dikit. Nah, bentar saya hapus. Nah, kan ini awal mulanya list. Ini tanda kurung 1. Nah, di dalam tanda kurung siku ini ada kurung siku lagi, ini berarti ada list dalam list. Nah, gimana caranya kita pengen ngakses ini doang? Kalau kita pengen ngeprint ini doang, gimana ceritanya? Kita bikin variabel baru lagi, variabel akses bernilai variabel dimensi. Nah, gini nih, keren nih, kalian mulai mainan logika dalam Python, jadi perhatikan baik-baik. Jadi variabel akses bernilai variabel dimensi. Ingat yang tadi cara mengakses. Kita kan di dalam variabel dimensi terdapat 2 data list, dan data list tersebut memiliki data list lagi. Jadi kan satu data list dimensi, ini bagian 0, ini bagian 1, dan di bagian 0 ini ada 3, ada 0 1 2. Jadi baru di bagian 1 ini, yang bagian ini ada 0 1 2 3. Jadi kita di sini pengen mengakses yang bagian 1, jadi kita akan mengakses yang ini ya. Jadi bakal kita print variabel akses bernilai variabel dimensi di bagian 1. Setelah di bagian 1 kita akses lagi di bagian kalau kita print gini terus kita print variabel akses kita print di sini
Nah, bakal di print yang ini doang ya. Paling kita paling akses bernilai dimensi di bagian 1, ini 0, ini 1. Oke, kita pengen print salah satu ini doang, tambah aja lagi begini bagian 2 set. Maka yang di print adalah cuma satu doang. Oke, kalian sudah mengerti tentang data list. Ini namanya multidimensional list ya. Dari multidimensional list, jadi dalam list ada list lagi, jadi kalian bisa mengubah, memanipulasi data list. Oke, cukup ini saja materi dari saya. Cukup sekian ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, and subscribe. Saya Nusradar dari channel ETH. Salam.